Selamat sore Lur, dimanapun kalian berada, kembali lagi di program Jejak Anak Negeri. Aku, Anang Wijanarko, yang akan menemani kalian di episode hari ini. Kita akan mengeksplor daerah Nganjuk, Jawa Timur. Pastinya udah gak sabar toh? Kekayaan alam Kabupaten Nganjuk memang tidak diragukan lagi ya. Hari ini, aku mau ajak kalian untuk panen buah rambutan dan mencari kelapa untuk dijadikan salah satu cemilan yang enak banget. Tolong Ica. Tapi nggak lupa juga, ada tradisi Polo Gandule yang akan aku datangi. Pokoknya, jangan kemana-mana yo, tonton sampai habis. Selamat siang teman, arek, dan sedulur. Yuk kita ikuti program budaya dan kuliner inspiratif yang selalu memanfaatkan kekayaan alam. Jejak Anak Negeri. Aku akan mencoba memasak jajanan dengan bahan dasar dari buah rambutan. Ini loh, makanan yang jos gandos dengan kearifan lokal. Kami menyebutnya ledre intip. Ledre intip biasanya menggunakan pisang sebagai isiannya. Nah, di sini ada yang beda. Sekarang kita akan masak ledre intip menggunakan bahan rambutan. Intip dalam bahasa Jawa itu artinya kerak. Sebutan ini bisa dimaksudkan untuk kerak nasi atau beras ketan. Jajanan tempo dulu ini sekarang sudah sulit ditemukan. Namun di kawasan Jawa Tengah dan perbatasan Jawa Timur, ledre intip masih cukup dikenal. Nah, pertama-tama kita kukus dulu beras ketannya sampai setengah matang wae. Kira-kira selama 20 menit. Tergantung besar kecilnya api. Mbak Yuna dan Mbak Cynthia menemani aku masak hari ini. Mbak Yuna yang memasukkan beras ketan, sementara Mbak Cynthia mengupas buah rambutan sebagai isian ledre. Karena yang kita pakai untuk isian adalah daging buahnya. Setelah 20 menit, kita keluarkan beras ketannya. Lalu kita masukkan garam dan gula secukupnya. Mumpung masih panas, jadi bisa tercampur merata dan meresap lebih cepat. Nah, sekarang kita kukus kembali beras ketannya sampai benar-benar matang yo. Kelapanya juga ikut dikukus supaya beras ketannya berasa lebih gurih. Tak kecilkan dulu apinya supaya beras ketannya tidak cepat gosong. Mbak Yuna dan Mbak Cynthia memisahkan daging buah rambutan dengan bijinya. Nah, setelah setengah jam, beras ketannya pasti wis mateng. Kita langsung aduk bersamaan ya dengan kelapa yang dikukus. Aduk sampai rata. Walah, wanginya khas banget iki. Wis tak icip, wis pas iki rasane. Nah, sekarang langsung kita goreng ya beras ketannya. Kasih minyak atau margarin sedikit di wajan, biar nggak lengket. Dan setelah adonan dipipihkan, masukkan daging rambutannya. Terus langsung dilipat. Mirip-mirip kerak telur yo. Selain memiliki serat yang tinggi, rambutan juga memiliki vitamin C yang bagus untuk jantung dan imun tubuh. Nah, intip atau kerae mulai keluar toh dari beras ketannya. Kalau warnanya sudah mulai kecoklatan, berarti ledre intipnya sudah matang. Nah, ini dia ledre intip isi rambutan. Dari bentuknya saja aku sudah penasaran pengen icip-icip. Oh, apa ya rasanya?
rasanya legit, ada gurihnya, dan yang beda di ledri intip ini ada segernya dari rambutannya. Habis makan, ini saatnya panen rambutan. Aku dan Mbak Cynthia akan panen rambutan di Desa Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Tempatnya sih tidak terlalu jauh kok dari kota. Di desa ini buah rambutan tumbuh sangat subur. Musim panen biasanya terjadi antara bulan Desember sampai bulan Maret. Kalau lagi musim panen kayak gini, bukan cuma para lelaki yang sibuk panen, kaum perempuan pun ikut sibuk membantu. Para bapak bertugas mengambil buah dengan galah bermata pisau. Nah, para ibu biasanya bertugas mengambil rambutan yang jatuh di tanah. Nah, iki pohon sing buahnya udah pada mateng. Sing iku Ajak bae ya. Jangan itu barang yono sak bonggol itu. Di wilayah ini terdapat dua jenis rambutan. Ada rambutan binjai, ada juga rambutan Aceh. Rambutan binjai tergolong jenis rambutan unggulan. Ciri rambutan ini buahnya berwarna merah menyala, serta rambut buahnya panjang dan kasar. Nah, rambutan binjai ini tingkat kemanisannya cukup tinggi. Mas wis akeh po, Gung? Wes mbak, iki sampean tamani. Yo kene. Ya mbak, iki lho. Cara memetik rambutan yang baik adalah pada tangkainya. Iki dilakukan agar tunas yang baru bisa tumbuh kembali. Nah, buah rambutan yang sudah mateng, yang pas untuk dipanen, biasanya kulitnya berwarna merah terang. Kalau warnanya sudah merah gelap, berarti buah ini sudah terlalu mateng. Wis Mas, wis akeh iki. Wes ta mbak, cukup iku? Wis cukup. Oh, ya wes, tak mudun ya. Ya wes, ya cukup iki. Saatnya kita pulang dan membuat olahan dari rambutan lagi. Tahu nggak nih Lur, kalau biji rambutan bisa dibuat jadi makanan. Bijinya lo yo. Penasaran nggak Lur? Lur, di daerah kalian ada tradisi yang masih dijalankan nggak? Kalau di daerahku ya jelas, banyak. Salah satunya polo gandule. Penasaran toh bagaimana ritualnya? Ayo, siapa yang masih penasaran kalau biji rambutan bisa dimasak opo? Nih, tak kasih resepnya. Disimak baik-baik ya, Lur. Wih, kumpul membawa makanan dan sesaji. Masuk ke dalam kebun beriringan. Lalu ritual dipimpin sesepuh hingga menaruh sesaji di pohon sambil didoakan. Kira-kira mau apa ya, Lur? Selain daging buahnya, ada bagian rambutan lain yang juga bisa diolah. Kira-kira bagian apa, yuk? Selain dagingnya, biji buah rambutan pun bisa diolah. Nah, sekarang saya mau masak sego tumpang. Sebelumnya, bijinya disangrai dulu. Untuk memasak sego tumpang, kita sangrai dulu biji rambutannya. Sangrai dengan api kecil, sampai berwarna coklat kehitaman. Nah, tidak lama kemudian, biji rambutan sudah berubah warnanya. Mbak, iki gongsone wis cukup gorong. Oke, sampun iki. Iya mbak, tak gorone ya.
Biji rambutan ini lalu dihaluskan bersama kemiri, ketumbar, dan garam. Bahan-bahan lainnya adalah tempe bosok, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, daun jeruk, lengkuas, dan salam. Bahan-bahan ini direbus terlebih dulu. Nah, tempe bosok ini adalah ciri khas dari sego tumpang. Tempe bosok ini aman kok untuk dikonsumsi, tenang ya. Selain bisa menambah nafsu makan, kandungannya pun bermanfaat sebagai antioksidan tubuh. Nah, jangan lupa santan untuk sayur tumpangnya. Mbak, wis ki, Mbak. Tak dorono, Mbak. Bahan yang sudah direbus hingga mendidih, selanjutnya dicampur bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Oh iya, air bekas rebusannya jangan dibuang. Soalnya, semua bahan yang sudah dihaluskan akan direbus kembali serta ditambah santan secukupnya. Walah, wangi nih. Baunya sedap banget, Iki. Perutku juga langsung mengeluarkan bunyi. Selain kaya akan karbohidrat, lemak, protein, biji rambutan merupakan salah satu obat untuk mencegah diabetes. Nah, iki sego tumpangnya. Tambah rempeyek dan lauk sayur lainnya. Semakin jos iki. Walah, baru kunyahan pertama langsung terasa gurihnya. Enak banget iki. Sensasi pedas dan rawitnya juga pas. Komplit pokoknya. Top Marco top. Apalagi disantap pas musim hujan kayak gini. Waduh, anget rasanya. Masakan sego tumpang sudah ada sejak zaman dulu. Menurut sejumlah penelitian, masakan ini sudah ada sejak abad 19. Aku masih berada di daerah Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Daerah iki sangat dikenal sebagai penghasil buah dari Jawa Timur. Nah, sebelum panen, warga biasanya mengadakan upacara tradisi yang disebut polo gandule. Para ibu ini sedang menyiapkan menu masakan untuk tradisi polo gandule. Ada yang bertugas motong sayuran, ada juga yang menghaluskan bumbu. Pokoknya gotong royong sesama warga. Salah satu menu yang ada adalah mie goreng ala desa. Cara masak mie di sini beda ya. Mie yang masih keras ini dimasak dulu dengan cara seperti dikukus. Nah, kata ibu, supaya mie-nya tidak cepat lembek saat dimasak nanti. Selain mie, ada juga menu ayam ingkung. Nah, ada juga Ki, yang nggak boleh lupa karena wajib ada satu upacara tradisi. Hidangan yang dimaksud adalah kulup urap. Oh, ya apa ya kira-kira? Loh, ini piye sih? Sik, bentar. Aku tak bantu ibu dulu. Aku kebagian tugas marut kelapa sebagai campuran kulup urap. Sementara ibu menghaluskan bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, dan garam. Sayuran yang dipakai ada daun singkong serta daun kenikir. Oh iya, tanaman kenikir ini aslinya dari Amerika Latin loh. Tapi sekarang tanaman ini banyak ditemukan di kawasan Asia Tenggara. Daun kenikir punya banyak manfaat. Selain sebagai antioksidan, bisa juga ngobati darah tinggi serta diabetes. Sehat tenan iki. Sayur yang akan dimakan mesti direbus dulu. Merebusnya cukup 5 menit. Kalau kelamaan kandungan vitaminnya yo iso hilang. Nah, parutan kelapa iki dicampur dengan bumbu yang sudah dihaluskan tadi.
Dicampurnya sambil diulek supaya benar-benar merata dan meresap. Selain itu ada tambahan sayur yang direbus terpisah, yaitu capar ale. Di setiap tradisi masyarakat Jawa pasti menyediakan makanan urap. Nah, di sini ada yang beda karena urapnya pakai capar ale. Wah, enak tenan iki, Bu. Ambune kayak ngene iki lho, Le. Nggih, sowedep Bu ambune. Karo sego jagung, sego tiwul lho enak iki. Sekilas capar ale mirip dengan toge, hanya saja ukurannya lebih gede. Capar ale ini direbus terpisah karena aromanya yang lebih khas. Selanjutnya kelapa yang sudah dicampur bumbu dimasukkan batu yang berada di dalam tungku. Jos iki aroma kelapanya langsung tercium sedap, ngebul-ngebul menggugah selera. Nah, aduk terus sampai kelapa matang. Teknik memasak seperti ini sudah dilakukan turun-temurun. Rasanya pasti beda karena memakai kelapa yang disangrai. Kalau batu sudah dingin, tinggal dipinggirin. Selanjutnya kita campur kelapa yang sudah matang dengan sayuran yang sudah direbus. Lah, mantep banget iki. Salah satu menu yang ada dalam tradisi Polo Gandule adalah oseng-oseng gandos. Nah, gandos iki adalah sebutan orang Jawa pada lagu siem. Selain dioseng, gandos juga sering dibuat jadi masakan sayur. Cek, bentar, aku tak bantu potong tempe dulu. Potongnya seukuran dadu. Kalau gandose dipotong tipis-tipis aja. Bumbu oseng-oseng gondes cukup sederhana. Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan cabai keriting hijau. Semuanya diiris tipis seperti ini. Mbak, iki apa meneh sing arep tak wangi motong? Sama siap nek gini ya, Mas. Oh, tak siap nih gini ya. Biasanya, gondes akan cepat layu saat dimasak. Tapi ada carane biar tetap renyah, yaitu diberi garam, kemudian diremas-remas 10 menit hingga getahnya hilang. Setelah itu baru dibilas dengan air bersih. Nah, saatnya kita masak. Tumis dulu semua bumbu, lalu aduk-aduk sebentar hingga aromanya tercium. Setelah itu, baru kita masukkan gondesnya. Setelah hampir matang, masukkan gula dan garam. Lalu aduk sampai merata. Wes empuk orang, Mbak. Urung ya, Mas, gondese. Dulu meneh iki. Bagi ibu hamil, gondes bermanfaat untuk merangsang otak bayi. Dan juga, gondes bermanfaat untuk mencegah kelahiran prematur. Karena mengandung vitamin B9. Wes orang, Mbak. Mas, empuk. Talbono ya. Menu tambahan ini tidak boleh ketinggalan, yaitu tempe yang sudah dipotong dadu. Masaknya tidak perlu terlalu lama, biar tidak layu, serta hilang kandungan vitaminnya. Masaknya gampang toh, dari tampilannya saja sudah terbayang kelezatannya. Yes, langsung icip. Enak Mbak rasanya. Tekstur gondesnya empuk, tapi masih ada kriuknya. Dan rasanya gurih, ada sedikit pedesnya. Mantep pokoknya. Enak ya Mbak? Ya wes, dipangannya Mbak. Wah, gondes iki ternyata masakan yang sederhana tapi istimewa. Dan yang pasti menggugah selera. Aduh, piye iki? Susah berhenti makannya.
kok berangkat dari model nopo tanaman sama gandul ya. Tradisi polo gandule biasanya dilakukan pemilik kebun yang akan dipanen buahnya. Tradisi ini kerap dilakukan oleh anggota keluarga saja. Nasi tumpeng, mie goreng, ayam ingkung, serta gondes dan kulup urap ini sudah siap. Nah, sesepuh desa akan memimpin upacara tradisi. Jadi, sebelum dibawa, makanan didoakan dulu oleh sesepuh desa, yang tujuannya agar diberi keselamatan selama perjalanan menuju ke kebun. Selesai didoakan, berbagai masakan dibawa menuju kebun secara beriringan. Terasa banget yo suasana sakrale. Setibanya di kebun, ritual polo gandule pun dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesepuh desa memberi wejangan kepada keluarga yang melaksanakan tradisi. Ritual ini disebut polo gandule karena tradisinya dilakukan di kebun yang buahnya menggantung. Nah, iki contohnya, buah ini si buah tergantung alias tidak tersentuh langsung dengan tanah. Berbagai doa dipanjatkan agar tanaman bisa tumbuh subur setiap tahunnya. Prosesi dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng. Bagian kepala, sayap, dan ceker ayam diambil terlebih dulu, serta dimasukkan dalam wadah. Nasi berkat yang pertama ini ditaruh pada salah satu pohon. Kemudian didoakan. Jadi, tradisi polo gandul ini sebenarnya memiliki makna, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur terhadap rezeki, yaitu panen yang melimpah. Setelah prosesi ini, sesepuh desa memetik beberapa jenis buah. Ini menjadi simbol bahwa panen sudah boleh dilakukan oleh pemilik kebun. Kebun yang akan dipanen kali ini adalah kebun belimbing. Selesai ritual, barulah makanan bisa dibagi-bagi. Ayam dipotong-potong untuk dijadikan nasi berkat untuk saudara ataupun tetangga. Sementara untuk keluarga inti langsung makan di kebun bersama-sama. Sapu untung tenan iki bisa mengikuti tradisi yang sudah tergolong langka ini. Tapi ngomong-ngomong, tetangga wis keruyukan iki. Urap yang saya coba ini berbeda dengan urap yang biasa saya makan. Begitu gigitan pertama, keluar aroma menyengat dari capar alenya. Ada gurih dari kelapanya, sayurnya seger, ada pedes-pedes dari cabenya. Enak kalau menurutku. Enak nih, Pak? Enak sekali, cocok, memang sudah tradisi. Wah, nikmat banget iki. Perpaduan ayam ingkung, mie, dan kulup urap. Bener-bener muaja sih, enak tenan. Lur, penasaran toh? Aku mau bikin apa? Ayo Lur, ikutin aku dulu yo. Cari bahan-bahan masakannya. Kali ini aku dan Mbak Nisa akan membuat cemilan tradisional dengan bahan utama kelapa. Ini adalah cemilan yang cantik warnanya. Yo, iki lho, kembang gula ala Jawa.
Mas. Iso Ca. Sik tak mudhun. Lek kok gak ndang-ndang munggah? Gerak nek. Sik Ca. Butuh pemanasan mbak iki. Alah gaya. Iso wis. Karena habis hujan, pohon kelapa ini jadi licin yo. Mas, katanya apa Mas? Arep apa kambil lah? Nggih, Pak. Badhe ngepek kambil iku lho, Pak. Iya Pak. Wis engko juan. Kate ngepek kambil ya, Pak. Oh iya. Peneng juan. Untung ada bapak. Jadi yo ndak malu-malu banget. Wangel ya, Pak. Kelapa yang aku perlukan yang ndak terlalu tua serta ndak terlalu muda. Kelapa yang terlalu tua akan membuat keras kembang gulanya. Sedangkan kelapa yang terlalu muda, tekstur kembang gulanya jadi lembek dan basah. Jadi ini yuk, kudu pas. HP iki njupuk ning kene. Nah, kayak bapak iki lho Mas, omongnya iso, tapi gak teko-teko. Iso aku Ca asline. Cuma bapake bantuin iki piye? Walah Mas. Wes ayo. Ya wis saya dijupuk ya kelopone. Nah, wis apik iki klopone. Matur nuwun ya, Pak. Bisa. Bisa. Cara masak kembang gula ini sederhana. Pertama-tama kita buat dulu kulit ari kelapa. Setelah itu parut kelapanya. Usahakan parutannya punya lubang yang cukup besar yo, agar teksturnya lebih kasar. Selanjutnya kita beri pewarna alami. Untuk warna hijau, kita ambil dari sari daun pandan. Tumbuk dulu daunnya sampai agak halus. Untuk warna kuning, kita kasih kunyit yang diparut halus untuk diambil sarinya. Mbak, iki dilanjut aku tak benani bulune sik ya. Selanjutnya masukkan kelapa dan gula ke dalam wajan. Lalu aduk terus-menerus hingga gula mencair dan tercampur merata. Apine kecil wae yo, biar ora gosong. Bu, iki wis mateng, Bu. Ya sama kayak warna liane Mas. Iya, tak gawekno. Kembang gula dicetak saat panas agar lebih mudah dicetak serta tidak terlalu keras. Untuk mencetaknya cukup pakai tangan wae. Nah, untuk kembang gula yang ini ndak usah pakai pewarna alias original. Untuk yang kedua, baru kita kasih warna kuning dari kunyit. Belah, jadi cantik ya. Selain memberikan tambahan warna yang menarik, kunyit juga memiliki banyak khasiat. Di antaranya, menangkal bakteri jahat dan bagus untuk imun. Saat mencetak yuk, hati-hati. Soalnya panas banget iki. Dialasin daun pisang yo, biar tidak lengket saat diangkat. Cemilan ini dinamakan kembang gula karena bentuknya mirip dengan bunga dan berwarna-warni. Istilah lain kembang gula adalah permen emang. Tapi kalau yang ini ya permen dengan kearifan lokal. Nah, wis rampung iki, sudah selesai. Selanjutnya kita jemur di bawah terik matahari sampai kadar airnya habis dan kering sempurna. Iki loh, kalau sudah mateng, cantik toh, warna-warni, seakan mengundang hati untuk mencicipi. Walaupun terlihat sederhana, ternyata kembang gula ini memiliki makna yang sangat dalam, yaitu semangat membangun bangsa. Rasanya ternyata mantep, tidak terlalu manis. Kelapanya juga empuk, jadi enak untuk dikunyah. Tekstur kelapanya juga masih terasa. Cocok banget iki untuk camilan sore hari. Monggo, coba bikin di rumah ya.